Santral 5 terkepung oleh para prajurit bersenjata. Tapi pemuda sakti murid Kiai Camat ini tetap melawan. Pendekar muda itu menghajar pengepungnya satu persatu. Bahkan ada yang bersamaan terkena pukulan dan sekaligus tendangannya. Semoga konten YouTube kompilasi Mak Lampir episode kelima berjudul Mak Lampir CS Nyi Bloro. Dari narasi artis ini bisa menghibur dan bahkan membahagiakan Anda. Selamat menyaksikan. Mak Lampir CS Nyi Bloro. Kau harus selalu mendukungku sampai berhasil mencapai cita-cita, agar kita bisa menjadi yang tertinggi. Kau mengerti, Grandong? Aku mengerti, Nek. Bagus, Grandong. Aku selalu percaya padamu, cucuku. Pokoknya, golongan kita harus bisa menguasai seluruh tanah Jawa Dwipa ini. Sehingga seluruh Nusantara takluk di bawah telapak kaki Mak Lampir. Aku akan menjadi ratu, dan kita tidak terkalahkan. Guru? Ada apa, Kenting Sari? Kenting Sari datang melaporkan hal penting tentang Ganda Suli. Ganda Suli? Betul, Guru. Saya berhasil masuk ke dalamnya. Bagus, Kenting Sari. Usahakan agar kau menjadi orang kepercayaannya. Tapi, Guru, suatu ketika saya bisa bentrok dengan Ganda Suli. Ajarilah saya ilmu untuk bisa mengalahkannya, Guru. Baik. Sekarang Ganda Suli sudah menguasai ajian Margopati dari Jatmiko. Untuk itu, aku akan menurunkan ajian setan Amuk Pitu kepadamu. Yang dahsyatnya melebihi ajian Margopati. Terima kasih, Guru. Aku kagum dengan usaha besarmu yang ingin menaklukkan tanah Jawa ini. Yang besar berarti berhadapan dengan Mataram. Betul, tapi kenapa kau tidak memperalat Mak Lampir? Aku ingin sekali, tapi mana mungkin Mak Lampir mau menjadi anak buahku? Tentu saja, jangan kamu jadikan dia sebagai anak buah, tapi jadikan dia sebagai mitramu. Mitra? Aku senang sekali kalau Mak Lampir mau mendukung usahaku, sebab aku bisa menggunakan si Grandong untuk menaklukkan daerah-daerah yang menentangku. Apa kamu bisa menjadi perantaraku untuk menghubungi Mak Lampir? Kenapa tidak? Tapi aku ragu terhadap Kenting Sari ternyata pintar bicara, sehingga Ganda Suli tertarik dan mau bergabung dengan Mak Lampir. Itu urusanku. Mak Lampir sedang menggembleng dan menurunkan ilmu sakti kepada Kenting Sari, yaitu ajian setan Amuk Pitu. Ajian setan Amuk Pitu berkuara di hati dan pikiran. Kedahsyatan dan kesaktian ilmunya disebabkan oleh rasa angkara murka. Sebab itu, jika kau melepaskan ilmu ini, kau tidak boleh ragu-ragu. Kobarkan api amarahmu, sehingga kau menjadi orang yang paling kejam di muka bumi. Putus musuh-musuhmu, jangan punya rasa belas kasihan sedikit. Bagus, bagus. Sekarang aku ingin menguji ajian setan Amuk Pitu lawan Grandong. Tapi, Guru, Grandong bukan tandinganku.
Kenting Sari berhasil menguasai ajian setan amuk itu. Ajian setan amuk itu. Grandonglah lawan. Grandong, muridku akan melawan. Dia akan menggunakan ajian amuk itu. Hadapilah dia. Gadis itu nyatanya sangat handal. Dia bisa mengimbangi ganasnya serangan Grandong. Hasil ketangkasan Kenting Sari meladeni Grandong membuat Mak Lampir tampak puas. Cukup. Bagus. Sekarang kau sudah menguasai ajian setan amuk itu. Kemana Dewi Sendok? Tidak tahu. Kenting Sari dan Gandasuli yang sudah lama tidak bertemu Mak Lampir datang berkunjung. Gandasuli. Betul, Mak Lampir. Aku datang untuk berdamai. Setelah sekian lama berseteru denganku. Bukan berseteru, tapi menempuh jalan hidup kita sendiri-sendiri. Baik, silakan. Sekarang apa maumu? Mengajak kerjasama. Tentang apa? Kekuasaan. Menarik sekali. Mak Lampir menyambut gembira. Aku ingin merebut Mataram dari tangan Sultan Agung. Lebih dari 10 tahun aku bercita-cita seperti itu. Tapi sampai sekarang masih jadi impian. Dengan kerjasama kita pasti berhasil. Perempuan tua berambisi ini sangat Sekarang apa yang tertarik. akan kau lakukan? Aku membutuhkan Grandong. Grandong? Untuk apa? Aku ingin menyerbu Kadipaten Sawangan. Kadipaten yang belum tunduk kepadaku. Aku dengar Kadipaten itu dikelilingi oleh orang-orang sakti dari golongan putih. Kau bisa aku percaya? Mak Lampir nampak meragukan. Saya jaminannya, Guru. Kau yakin bisa menjamin si Grandong? Saya jamin, Guru. Dia pun lantas memanggil Grandong. Grandong. Grandong? Grandong, ikutlah dengan Kenting Sari. Untuk apa? Kita jalan-jalan, Grandong. Siapa tahu ketemu dengan Mahesa. Grandong, turuti perintah Kenting Sari. Dan perintahku juga, Mak Lampir. Tidak, aku belum percaya padamu. Tapi kan kita sudah bekerja sama, dan saya bisa dipercaya. Tidak, aku hanya percaya kepada orang-orang yang setia kepadaku. Mak Lampir masih ragukan Tidak apa-apa, Gandasuli. Gandasuli. Yang memerintah aku atau kamu sama saja, Gandasuli. Yang penting, Guru Besar Mak Lampir mau meminjamkan Grandong pada kita. Ya, baiklah. Mak Lampir, sekarang tamatlah riwayat. Kekuasaanmu sudah habis. Sekarang akulah penguasa. Penguasa kegelapan. Mak Lampir menghantam seonggok api ilmu hitam yang mengarah padanya. Keluar! Siapa kau? Aku kembali ini. Akulah Ratu Kegelapan. Penguasa dunia hitam. Lekas berlutut dan menyembah padaku. Iya.
Kumbal ini yang mengaku ratu kegelapan ternyata keok oleh mak lampir. Gadis itu berhasil lolos lagi. Berdebat. Lampir, hentikan! Apa yang kau lakukan, Lampir? Apa kau ingin menghancurkan istanamu? Maaf, Eyang Pukulun. Hamba kehilangan kesadaran karena hamba sedang marah dan kecewa. Aku tahu, Lampir. Itu karena kau kehilangan gadis ontang-anting yang sudah kau tangkap dengan susah payah. Tapi kemarahanmu itu harus pada tempatnya. Maaf, Eyang Pukulun. Hamba ingin tahu siapa yang telah berani membebaskan tawanan hamba. Kiai Jamas, Kiai Ageng Sebayu, dan Kalakondang. Dia kesal sekali. Maaf, Eyang Pukulun. Hamba memohon bantuan Eyang Pukulun agar hamba bisa menangkap si Tirta dan Raden Ayu Wulandari. Hamba ingin segera menyerahkan darah mereka untuk Eyang Pukulun. Lampir, selama ini aku sudah banyak membantumu. Aku beri kau ilmu kesaktian yang tidak ada taranya. Aku beri kau para pembantu yang gagah dan sakti. Masih kurang apa lagi? Kalau aku sendiri yang harus menangkap kedua anak itu, lalu apa kerjamu, Lampir? Tidak. Soal pengorbanan darah dua anak manusia itu, aku tidak mau ikut campur. Kalau kau ingin menjadi makhluk yang linuik, berusahalah sendiri. Yo! Mak lampir tampak sedih. Sementara itu di sebuah palagan, terlihat kompeni dan pegundal-pegundalnya sedang menumpas kawanan pemberontak. Kuda Palungan, kau meninggalkan jabatan Senopati dan memilih hidup sebagai pemberontak. Maka hukumanmu adalah hukuman mati. Bugel Kaliki, jika kau mau membunuhku, bunuh saja. Jangan banyak bicara. Tidak semudah itu. Aku akan menyiksamu secara perlahan-lahan agar kau mati menderita. Bugel Kaliki, tunggu apa lagi? Ayo, habisi dia. Ketika Bugel Kaliki akan menghajar lawan yang sudah tidak berdaya, tiba-tiba ada tangan yang menarik dirinya. Kenapa kau menjatuhkan tangan jahat pada sembarang orang? Hei, siapa kau? Tunjukkan dirimu. Siapa kau? Bugel Kaliki, aku sudah melupakan namaku. Tapi kawan-kawan memanggilku pengemis tangan seribu. Kau pengemis tangan seribu? Kenapa? Pengemis tangan seribu. Orang lain boleh takut sama kamu, tapi aku si Bugel Kaliki ingin tahu apakah kau orang sakti atau cuma si gentong nasi. Ternyata pendekar berjuluk pengemis tangan seribu ini sangat sakti mandraguna. Jangan kaget, namanya tongkat pemukul ular bludak. Bagaimana rasanya? Bugel Kaliki yang marah mendadak menjelma jadi raksasa yang tinggi besar. Memang kau tak bisa dibiarkan. Pengemis tangan seribu menghantam dengan ilmu pamungkasnya.
pegundal kompeni itu terpental, dihantam lagi, sehingga tubuhnya melayang tinggi dan jatuh di depan kantor kompeni. Lapor sama kapiten. Iya, iya. Kamu orang harus tahu di daerah ini akan kita dirikan loji. Lapor kapiten, Tuan Bugel Kaliki jatuh di depan kantor. Apa? Itu Tuan, itu. Angkat dia ke dalam. Baik, kapiten. Ika tak mengerti bagaimana Bugel Kaliki bisa jatuh dari langit. Menurut pendapat saya, Tuan, Bugel Kaliki terkena pukulan sakti. Apa? Pukulan sakti? Pasti mahal. Selamat siang, tuan-tuan. Selamat siang. Mak Lampir hebat. Kowe orang bisa datang dan pergi seperti angin. Hebat. Silakan. Siapa namamu? Seorang laki-laki tidak pernah menyembunyikan nama. Namaku Sampar Angin dari Gunung Slamet. Mustahil kau tidak pernah mendengar nama itu. Mungkin namamu berkumandang terlalu tinggi, sehingga aku tidak pernah bisa mendengarnya. Sebagai tamu, kau harus tahu diri. Mak Lampir, namamu tersohor di kolong langit. Sudah lama aku ingin tahu seberapa hebat kekuatanmu. Kau benar-benar sombong. Lagakmu persis pahlawan kesiangan. Sampar Angin, aku ingin tahu, kau punya ilmu apa? Baik, aku tunggu kau di luar. Sampar Angin tersinggung dan marah besar. Dia merasa diremehkan oleh Mak Lampir. Ayo, serang aku. Iya. Pertarungan pun berlangsung dengan serunya, dan ini membuat kapiten kompeni menjadi kagum oleh kedahsyatannya. Letnan, bagaimana? Siapa kira-kira yang akan menang, ha? Sulit dipastikan. Ki Sampar Angin memang hebat. Tapi Mak Lampir adalah satu tokoh sakti yang menggemparkan seluruh Mataram. Luar biasa. Bunuhlah aku, Mak Lampir. Bunuhlah. Tunggu, Mak Lampir. Mak Lampir, saya mohon kamu orang membebaskan dia. Kenapa? Kita masih membutuhkan tenaganya dia, Mak Lampir. Mak Lampir kesal, lalu masuk ke kantor. Dia membuat gerakan-gerakan. Tahu-tahu di atas meja terdapat beberapa jenis ramuan obat. Kemudian Mak Lampir meraciknya dan mengobati Bugel Kaliki yang dihantam oleh pukulan pengemis tangan 1000 dan luka parah. Kesaktian dan kehebatan Mak Lampir membuat petinggi kompeni itu terkagum-kagum.
sudah sadar kembali. Usahakan agar tenaga dan kesehatannya pulih kembali. Tuan Letnan, katakan pada para pembantu Tuan agar hati-hati menghadapi orang-orang seperti pengemis tangan 1000. Kalau tidak, mereka pasti akan mati penasaran. Ya. Malampir hebat. Koe orang bisa lakukan pengobatan, Mula, tunggu! Mau kemana? Mana Rindi Antika? Jawab! Mana Rindi Antika? Lepas! Betul, Guru. Direbut oleh seorang pendekar sakti. Siapa namanya? Lindu Aji? Betul. Betul namanya Lindu Aji, Guru. Atau Bagus Sajiwo? Iya. Namanya Bagus Sajiwo, Guru. Bagus Sajiwo atau Lindu Aji? Kedua-duanya, Guru. Para pendekar yang menyerang kami tidak hanya seorang, sehingga mereka bisa merebut Rindi Antika dari... Malampir tampak marah sebab Rindi Antika yang telah tertawan oleh murid-muridnya terlepas lagi ditolong Lindu Aji, Bagus Sajiwo, dan beberapa kiai sepuh. Berapa orang? Berapa, Kuning? 3. Betul kan 3 telah sih? 4. 5 orang dengan yang aku kalahkan. Dan 6 dengan orang yang membawa Rindi Antika. Berarti Datuk Larang Tapa bersama Kiai Ageng Jembar Jumantoro dan Basari ikut menyerang kalian. Kemana larinya? Ke sana, Guru. Kejar! Menyelamatkan Jatmiko dan Rindi Antika sama pentingnya. Mungkin Mak Lampir akan menjadikan anak-anak kita perisai untuk melawan kita. Kiai Ageng Jembar Jumantoro dan Kiai Basari. Sekarang, apa yang harus kita perbuat, Guru? Mencari Rindi Antika untuk merebut Jatmiko. Pasu Benggala, perlihatkan di mana Rindi Antika sekarang. Dalam Paso Benggala tampak Rindi Antika, Jatmiko, dan yang lainnya. Rupanya dugaanku tepat. Rindi Antika bergabung dengan Bagus Sajiwo yang merebut Jatmiko dari tangan kita. Tapi kenapa ada Mayang Sari, Guru? Si Mayang Sari, si pengkhianat itu sekarang rupanya bergabung dengan Rindi Antika dan Bagus Sajiwo. Mereka ada di mana, Guru? Rumah siapa itu? Bagus sekali. Guru, Rindi Antika bergabung dengan Mayang Sari dan Bagus Sajiwo. Mereka sakti sekali. Kehebatan mereka ada di atas kami, Guru. Tingkatkan kesaktian kalian. Untuk menghadapi kesaktian lawan, maka Mak Lampir lantas membekali murid-muridnya dengan ilmu sakti bernama Iblis Pembasuh Neraka. Kalian harus bisa menyempurnakan ilmu Iblis Pembasuh Neraka. Kalau tidak, kalian akan mati konyol menghadapi Mayang Sari. Karena dia bekas muridku yang paling hebat, yang sampai sekarang masih menguasai semua ilmu ciptaanku yang terhebat. Baik-baik, Guru. Dengan gigih dan sungguh-sungguh, mereka berlatih demi meningkatkan ilmunya. Mak Lampir terlihat cukup puas melihat hasil latihan mereka. Berhenti!
Kalian sudah bagus. Besok latihan sekali lagi. Kalian pasti bisa mengalahkan Mayang Sari. Lalu, bagaimana dengan Bagus Sajiwo, Guru? Dia punya tombak Alip Nur Sejati yang sakti mandraguna. Pedang kami tidak mungkin bisa menandinginya. Tombak Alip Nur Sejati tidak sehebat cemeti Amal Rasuli. Aku yakin. Aku sanggup mencarikan senjata yang bisa menandingi tombak Alip Nur Sejati milik Bagus Sajiwo. Mak Lampir berjanji akan mencarikan senjata yang lebih sakti dari tombak Nur Alip Sejati milik Bagus Sajiwo. Hal itu memang beralasan, sebab kawula muda murid-murid para kiai sepuh tanpa senjata, tangan kosong saja, begitu hebat. Contohnya Santal Lima, murid Kiai Jamas itu. Mak Lampir cukup kewalahan ketika bertarung dengannya. Ketika 3 orang muridnya hadir di situ, Mak Lampir langsung memerintahkan mereka mengeroyok Santal Lima dan pertarungan semakin seru. Melihat Wulan terpukul dan mereka tidak mampu menghadapi Santal Lima, Mak Lampir kembali turun tangan. Ketika murid Kiai Jamas itu hendak melancarkan pukulan ajian pamungkasnya, Mak Lampir dan murid-muridnya kabur. Grandong harus dimusnahkan, sebab dia akan membuat malapetaka di permukaan bumi. Jangan, Kiai. Kita jadi punya senjata untuk melawan Mak Lampir. Di saat Mak Lampir melihat Taso Benggala yang kini tampak Jatmiko akan memperalat Grandong untuk memusuhinya, maka marahlah dia. Aku harus membunuhnya. Apa yang harus kami bantu, Guru? Kumpulkan semua muridku yang kesohor. Katakan aku membutuhkan tenaganya untuk menghadapi si Grandong. Aku hadirkan kalian semua ke sini karena aku butuh bantuan kalian. Kami siap membantu, Guru. Bukan hanya siap, bahkan kalau perlu, nyawa kami pun akan kami pertaruhkan untuk membela Guru. Katakan, Guru. Saya Surobango bersama muridku Kartaki ini dari Gunung Baranang. Siap membantu. Mak Lampir mengumpulkan beberapa murid-muridnya yang berilmu tinggi, di antaranya Nyi Blorong dan Surobango dari Gunung Barangan. Berarti Grandong akan menjadi musuh kami pula? Ya, karena itulah kalian aku panggil kemari. Untuk menghadapi Grandong, Guru? Ya. Bisa dibunuh? Jangan. Nanti si Grandong bisa membunuh kita. Selamatkan dirimu masing-masing. Grandong bukan lawan kalian. Untuk bisa menangkap si Grandong, bukan dengan tenaga atau kepintaran, tapi dengan keberanian yang mendekati kenekatan. Kemudian nenek jahat itu menjelaskan bagaimana cara menghadapi lawan mereka, yaitu para pendekar dari golongan putih dan para kiai sepuh. Caranya, Guru? Blorong, hanya kaulah yang bisa melakukan tugas membuat tipu daya kepada para aliran putih. Wulan, bawa adik-adikmu untuk membantu Blorong. Baik, Guru. Blorong, kerahkan semua kepandaian dan kesaktianmu untuk menghadapi mereka.
Siapa yang paling berbahaya di antara mereka, Guru? Kiai Jamas bersama muridnya, Santalima dan juga Panglima Kumbang. Siapa yang menjadi tangan mereka? Sembara, Lindu Aji, dan para pendekar muda yang sakti mandraguna. Yang menjadi kakinya? Para pendekar tua, seperti Kiai Jabat, Nyi Bidara, Kiai Ageng Jembar Jumantoro, Kiai Basari, dan Datu Larang Tapa. Dia benar-benar tahu persis nama dan juga kekuatan musuh-musuhnya. Mana yang harus kami serahkan dulu? Kalau bisa, matanya. Kiai Jamas, Santalima, dan Panglima Kumbang. Tapi terus terang sangat sulit. Apalagi jika berhadapan dengan Kiai Jamas. Karena dia dikawal dan selalu dikelilingi oleh tentara langit. Apa kelemahan bagian tangan? Pertanyaan yang bagus. Mak Lampir meyakini bahwa Nyi Blorong akan mampu melaksanakan tugasnya. Kau pasti mampu menggempurnya. Terangkanlah, Guru. Hanya asmara. Dengan asmara. Apa maksudnya, Guru? Senjatamu yang paling ampuh untuk menghadapi Sembara dan Lindu Aji hanyalah asmara. Siapa yang paling gampang dirayu di antara keduanya? Lindu Aji. Kalau begitu, aku akan menaklukkan Lindu Aji lebih dulu. Setelah mendapatkan keterangan yang jelas, perempuan siluman cantik itu lantas berangkat diikuti yang lain dan juga guru mereka. Bukan hanya Jatmiko, tapi semua musuh-musuh guru akan menjadi tangan kaum aliran hitam. Musuh-musuhku yang masih muda belia untuk Boblorong. Kalau aku pelit, Sir, mana mungkin aku mengeluarkan duit untuk membeli makanan sebanyak ini, ya? Aduh, jangan dipukul-pukul. Sementara itu di tempat lain, Lindu Aji bersama Pasir tampak habis belanja sejumlah makanan yang cukup banyak. Kamu itu sudah bersahabat dengan aku cukup lama, Sir. Lama mengikuti Sembara. Dan lama bergaul dengan para kiai, Sir. Kenapa kalau sudah lama tidak boleh? Bukannya tidak boleh, justru itu sangat bagus sekali. Cuma anjuranku, jadikanlah kawan-kawan yang baik dan berbudi itu sebagai contoh, Sir. Contoh apa? Contoh supaya derajat hidupmu itu terangkat baik, Sir. Jangan nyindir, Ji. Mentang-mentang saya masih jadi gembel. Terus terang saja. Sir, repot kamu ini. Salah paham terus. Di sana. Tiba-tiba ada suara merdu memanggil-manggil. Lindu Aji sungguh tercekat dan kagum. Nyai yang memanggil saya? Iya, benar. Ada apa, Nyai? Andika yang bernama Lindu Aji. Benar, Nyai. Kenapa? Salam dari Sulastri. Tatapan mata Lindu Aji benar-benar tampak terpesona oleh kecantikan Nyi Blorong yang menjelma menjadi gadis cantik. Ji, ini bagaimana? Sudah, Sir, kamu pulang saja. Nanti aku menyusul. Semilikiti, ijo matamu kalau melihat gadis yang cantiknya kayak bidadari. Kakang tidak. Kok bengong? Iya, bengong. Kok tidak ngomong? Iya, ngomong. Andika yang bernama Basir, kan? Iya, hai. Bawa apa sih? Makanan, kue. Mau? Tentu. Pasir lebih parah lagi. Dia sangat gugup didatangi seorang gadis belia yang cantik dan begitu ramah. Namamu siapa? Lanjar. Sudah punya anak? Tak usah ya. Loh, maksudmu tak usah kenapa? Ting-ting.
Ting-ting. Lihat itu. Di saat Basir melihat Lindu Aji, gadis itu membubuhkan sesuatu di atas makanan. Tentu tanpa setahu Basir. Aku tidak mau kue. Lu terus? Aku mau kakang saja. Gadis itu beringsut meninggalkan Basir, dan dia pun segera mengejarnya. Kemana gadis tadi perginya ya? Basir mencari-cari, tapi gadis cantik itu tidak diketemukan, menghilang entah kemana. Sir! Sir! Kamu mencari apa, Sir? Ditanya kok malah cengengesan kamu, Sir? Mencari kamu. Lah kamu sendiri mencari siapa? Gadis tadi. Lah, kenapa gadis tadi? Tadi aku lihat dia lari ke sini. Tapi tiba-tiba dia menghilang, Sir. Ternyata Lindu Aji pun sama, ditinggal oleh gadis yang sangat menarik hati itu. Sulastri, Sir. Oh, berarti dia itu temannya Sulastri. Ya, mungkin juga. Lebih baik kita pulang saja, yuk. Ya, nanti dulu. Aku naksir dia, Iji. Teman-teman di rumah sudah pada menunggu. Mungkin mereka sudah kelaparan. Oh, ya tapi aja muncul toh. Ayo, mulai. Kamu naksir gadis tadi tidak? Gadis tadi itu cantiknya lebih dari Kenting Sari, Iji. Basir memuji kecantikan gadis belia yang menawan itu. Masya Allah. Kenapa pakai cadangan segala sih kamu ini, Sir? Nalarmu itu kemana sih? Loh, justru aku ini orang yang paling nalar di seluruh dunia ini, Ji. Kamu itu kok semeliket banget sih, Ji? Kata Kiai, makan dari hasil jerih payah keringat itu sendiri lebih baik daripada... Lah, kamu itu nyindir aku, toh, Ji. Aku ini bukannya menyindir, tapi justru mengingatkan kamu bahwa kita ini harus bekerja. Bekerja apapun bentuknya, yang penting terhormat. Daripada meminta-minta menjadi beban orang lain. Semeliket, memangnya aku bikin merepotkan orang lain? Aku tidak membicarakan kamu, Sir. Ya kalau tidak membicarakan aku, membicarakan siapa? Ya, siapa saja yang lebih senang diam di rumah, atau mereka yang lebih suka jalan ke sana kemari tanpa tujuan yang bermanfaat. Tapi kan bukan aku, toh. Lindu Aji dan Basir, mereka asik berbincang dalam perjalanan, dalam udara sejuk oleh rindangnya pepohonan hutan ini. Di seputar hutan yang sama, terlihat Mak Lampir bertarung dengan Gerandong begitu serunya. Hei, jangan lari, kurang ajar. Kenapa ketawa? Ada yang lucu? Sir, aku mau nanya. Kamu ini merasa menjadi pendekar-penegak kebenaran dan keadilan? Basir yang lucu itu ternyata merasa dirinya adalah juga pendekar, pembela kebenaran dan keadilan. Kalau kau meyakini seperti itu, berarti kau bekerja pada Tuhan, menjadi prajurit Tuhan. Tapi aneh. Loh, apa anehnya? Ya perutmu ini, Sir, perutmu ini. Loh, kok perut? Sudah perutnya buncit, kerjanya makan melulu. Semeliket, nyindir kamu. Apa semeliket? Apa-apaan sih kamu? Tiba-tiba mereka dikejutkan sesuatu yang berjalan di bawah tanah. Lindu Aji sigap mendorong Basir hingga terjatuh dan makanannya tumpah ruah ke tanah.
buang, Sir. Ji, kamu itu sudah... Nggak bisa. Jangan. Kamu ingin mati apa? Lindu Aji lantas membuang makanan itu yang ternyata telah berubah warna karena pengaruh racun ganas. Aneh bin ajaib kok bisa jadi begitu? Racun yang sangat ganas. Maksudmu dalam makanan itu ada racunnya, Ji? Iya, Sir. Waduh, kurang ajar penjual makanan itu. Apa maksudnya dia mau mencelakakan kita? Hah? Aku salah apa sama dia? Hah, kurang ajar. Kalau ketemu aku hajar dia sampai keluar kuningnya. Ya sudah, ayo jalan lagi. Sir, bukankah itu Jatmiko? Pendekar muda ganteng ini melihat Jatmiko sedang mengejar seseorang. Sir, tangkap dia, Sir. Dia anak buah Mak Lampir. Basir meski gendut, tapi lincah menghadang Surobango. Sudah, menyerah saja. Kamu tuh sekarang berhadapan dengan pendekar Basir. Pukul itu pantat. Basir dalam bahaya. Untung Lindu Aji cepat bertindak. Dan terjadilah pertarungan seru antara Lindu Aji dan Surobango. Terlambat. Apa yang terlambat, Sir? Ganda Suli. Kenapa waktu Jatmiko menghadapi Mak Lampir, aku Di depan Ganda Suli, Basir berlagak seperti pendekar yang sakti mandraguna. Aku akan datang. Aku akan memberi bantuan. Kamu tahu kan, Ji? Kalau aku tidak pernah memberi ampun pada nenek pet itu, aku akan kunyah-kunyah dia. Aku akan lumat-lumat dia. Kayak gelepung. Mak Lampir, kau lumat-lumat? Oh, bukan hanya aku lumat-lumat. Kan aku sudah bilang tadi. Aku kunyah-kunyah. Sampai halus. Betul, Lindu Aji. Benar. Tapi yang dikunyah itu bukan Mak Lampir, tapi lemper. Semilik ide. Mak Lampir. Kok lemper? Namanya lemper kamu. Ayo. Jatmiko mendapatkan curahan tenaga murni dari Lindu Aji. Daya tahan tubuhnya jadi lebih kuat. Sekarang lebih baik kamu kembali ke Pasanggrahan. Ji, aku ikut kamu, Ji. Jangan, Sir. Berbahaya sekali. Lebih baik kamu di sini saja. Enggak apa-apa, Ji. Kan aku sekalian mencari makanan. Dari pagi aku belum makan, Ji. Ya sudah, ayo. Terasih datang dan melapor kepada Nyi Blorong. Panglima Kumbang tidak ada di hutan larangan. Bagus. Kalau Panglima Kumbang ada di hutan larangan, sulit bagi kita untuk meringkus dia. Sebab dia mempunyai banyak prajurit sakti, yaitu barisan siluman harimau kumbang. Tapi kemana kita harus mencari dia? Menyebar. Nyi Blorong lalu mengatur siasat. Tidak bisa tidak kita harus menyebar. Kalau nanti aku bertemu dengan Panglima Kumbang bagaimana? Aku sendirian tidak akan sanggup menghadapi kesaktian dia. Cepat beritahu yang lain dengan menggunakan Aji Saptarungu. Nyi Blorong lalu mengatur siasat untuk menangkap Panglima Kumbang.
Datuk Panglima Kumbang tampak sedang berjalan sendirian. Firasatnya mengatakan ada bahaya mengancam. Benar saja, tiba-tiba beberapa pasang tangan mencengkeram di beberapa bagian tubuhnya. Ternyata ular-ular itu adalah Silman Kuning, Selasih, dan Lanjar. Langsung menyerang Panglima Kumbang dengan ilmu cerat keramatnya masing-masing. Diserang secara mendadak, Panglima Kumbang yang belum bersiap penuh terlilit tali sakti mereka dan tidak bisa melepaskan diri. Panglima Kumbang menjadi tawanan Mak Lampir. Bagus, bagus. Kalian memang murid-muridku yang bisa aku banggakan. Tangkap semua mata-mata aliran putih, agar segala sepak terjang kita tidak akan diketahui oleh lawan-lawan kita. Apakah kita bisa mengalahkan Kiai Jamas dan Santalima yang begitu sakti, Guru? Kenapa tidak? Semua makhluk di dunia ini bagaimanapun saktinya pasti punya kelemahan. Apa kelemahan Santalima, Guru? Belas kasih. Belas kasih? Ya, hadapilah dia agar hatinya runtuh. Buat dia merintih kesedihan. Di saat itulah kau lepaskan panah pamungkasmu. Panah apa? Aku tidak mempunyai panah pamungkas, Guru. Panah asmara. Kau, Lanjar, dan semua murid-muridku yang cantik-cantik ini memilikinya. Gunakan ilmu pelet pengasihan yang aku ajarkan pada kalian. Tangkap Jatmiko, Lindu Aji, Santalima, Kiai Jamas, serta semua musuh-musuhku dengan senjata kalian yang paling ampuh itu. Perintah Mak Lampir terdengar geram. Yunda, kalian jaga di sini. Baik. Santalima merasakan getar peringatan. Ada getaran peringatan. Apa yang akan terjadi pada diriku? Getaran juga menunjukkan adanya bahaya yang mengancam sahabatku. Mengapa Panglima Kumbang selalu ada dalam gambaran mata batinku? Apa yang terjadi padanya? Mak Lampir melakukan ritual. Dia sedang membentengi Nyi Blorong dengan ajian ilmu Durga Larang Selaksa. Satukan pikiran dan perasaan. Aku akan membentengi dirimu dengan ilmu Durga Larang Selaksa, agar si Santalima alias si Mata Malaikat. Nyi Blorong alih rupa menjadi seorang gadis muda yang cantik. Sekarang mata Santalima tidak akan bisa menembus Durga Larang Selaksa yang membentengi tubuhmu. Pemuda itu akan bertekuk lutut padamu. Kiai Jamas merasakan getaran firasat. Getar isyarat itu ternyata tentang muridnya. Santalima, muridku akan mendapat cobaan. Tapi cobaan apa? Aku harus segera memberi bantuan. Kiai Jamas muncul lagi. Rencanaku bisa berantakan jika dia ada di sini. Siapa dia, Guru? Kiai yang tidak ada capek-capeknya menghalangi sebuah sepak terjangkau. Apa hebatnya Kiai tua semacam itu? Salahnya kemarin kalian tidak ada. Sewaktu aku menjelaskan kehebatan Kiai Jamas. Kuning, Lanjar, terangkan. Iya, Kiai Jamas tokoh sakti yang sangat terkenal. Dia membawahi wilayah selatan. Muridnya ratusan.
Nama besarnya sejajar dengan tokoh-tokoh besar lainnya, seperti Nyai Bidara, Kiai Jabat, dan Kiai Ageng Jembar Jumantoro. Mereka bersatu, sehingga pernah berhasil menawan Grandong. Bisa menaklukkan Grandong? Iya, tapi tidak berhasil membunuhnya. Ketika itu para kiai sepuh menghadapi Grandong dan berhasil menawannya. Tidak berbeda dengan tokoh-tokoh sakti aliran putih lainnya. Mereka punya ilmu yang tidak pernah dikuasai oleh kita. Ilmu langit. Ilmu langit? Yes. Ilmu apa itu, Guru? Ilmu yang datangnya dari kekuatan langit. Senjata pamungkas yang mereka andalkan. Itulah sebabnya aku tidak bisa menundukkan mereka. Setiap orang punya kelemahan. Dan guru ahli dalam hal tipu daya. Ya, hanya dengan akal licik dan tipu daya aku bisa mengalahkan Kiai Jamas. Paling tidak bisa mengimbangi kesaktiannya. Santalima terlihat celingukan mencari asal datangnya teriakan minta tolong. Kalapati Gadaliman. Celaka, mata batinku tertutup. Kamu tidak apa-apa? Tidak. Kamu siapa? Hebatnya Nyi Blorong. Dia oleh Santalima justru dianggap sebagai Kamu telah menyelamatkan penolongnya. nyawaku. Sangat penting bagiku mengetahui nama orang yang berjasa padaku. Nama kamu siapa? Rara. Cuma Rara? Santalima Menurutmu, nampak jatuh hati Rara apa kepada gadis sebaiknya? itu. Saya tidak tahu. Rara siapa? Aku juga tidak tahu. Sebab namaku hanya Rara saja. Aku nantinya suamiku yang Mereka menamakannya. nampak begitu Alangkah beruntungnya akrab. orang yang menjadi suami kamu. Sudah lama aku memimpikannya. Memimpikan apa? Bertemu suamiku. Sudah punya? Punya apa? Punya suami? Iya. Kok tertawa? Kamu ini bagaimana? Kalau aku sudah punya suami, kenapa harus memimpikannya? Barangkali suamimu pergi jauh dan lama belum kembali? Kamu sudah berkeluarga? Nikah maksudmu? Iya, sudah. Belum. Santalima benar-benar tertarik pada Rara. Kamu bagaimana? Aku? Iya. Kok aku? Ada hasrat untuk mencari? Ditanya, malah balik nanya. Kamu mau memberi nama tambahan untukku? Kamu sungguh-sungguh? Kamu kira... Kiai Jamas berjalan tergesa-gesa dan sesaat kemudian bertemu Kiai Basari. Kiai Basari. Kiai Jamas. Alhamdulillah. Mak Lampir melihat mereka dalam paso benggalanya. Ada apa? Kelihatannya sedang gelisah. Benar. Tadi aku mendengar suara Rindi Atika berteriak-teriak panik. Aku kejar kemari. Tapi suara itu tiba-tiba menghilang. Apa Kiai yakin yang Kiai dengar itu suara Rindi Antika? Aku yakin sekali, Kiai. Aku tahu benar suara Rindi Antika. Kiai, seperti ada yang dicari? Benar. Aku mencari muridku, Santalima, si mata malaikat. Ada apa dengan dia? Ada bahaya mengancam Santalima. Aku ingin mengingatkannya. Kurang ajar. Mak Lampir kesal. Semua rencanaku bisa berantakan kalau dia ikut campur. Kita semua tahu kesaktian Kiai Jamas. Tapi kami juga tahu kecerdikan guru untuk mengalahkan lawan-lawannya.
Percuma aku punya murid sepertimu, Blorong. Benar, Guru. Tapi kalian harus tahu, Kiai Jamas dibantu kekuatan dari langit. Siapapun di antara kalian yang paling jago di aliran ilmu hitam, tidak akan ada yang sanggup menghadapi kekuatan dari langit. Kiai Jamas berfirasat ada bahaya. Waspada, Kiai. Ada bahaya sedang mengincar kita. Kelihatannya sepi-sepi saja. Justru di tempat sepi, kita harus meningkatkan kewaspadaan. Di tempat sepi, banyak bahaya yang tersembunyi. Apakah Kiai punya pertanda? Kira-kira bahaya apa yang sedang mengancam kita? Belum jelas. Saya hanya bisa merasakannya saja. Apakah musuh langganan kita, Mak Lampir? Kemungkinan besar. Iya. Kiai Jamas tahu bahaya yang aku kirim. Mak Lampir melihat pato penggalanya. Itu perasaannya sangat peka. Karena pergaulannya dengan bangsa makhluk halus seperti kita luas sekali. Bahkan dia punya banyak sekali murid dari bangsa jin. Murid-muridnya itu golongan jin putih. Pantas. Salah satunya Santalima. Santalima? Pantas kalau dia dijuluki semata malaikat. Sebab dia dari golongan jin putih. Tapi Santalima tidak sehebat Kiai Jamas. Artinya, Santalima masih bisa dijebak, ditipu, dan diperdaya. Ketika gangguan benar-benar datang, Kiai Jamas mengisyaratkan kepada Kiai Basari. Mereka mengeterapkan ilmu saktinya. Muncullah pangsa lembut dengan berbagai bentuk, tentu hendak menggoda atau bahkan menyerang kedua kiai itu. Pantas Mak Lampir tidak ingin kita merasakan tenang dan damai. Ada saja yang diperbuatnya untuk mencelakakan kita. Memang sudah begitu watak dan tabiat makhluk jahat. Tak ubahnya seperti setan yang tidak ingin melihat manusia memperoleh kedamaian. Dia menginginkan selalu ada kerusakan pada kehidupan manusia. Iya, membuat kita harus terus-menerus kerja keras, menjaga dan memelihara kehidupan manusia untuk mencegah kerusakan bumi. Benar, sebatas kemampuan kita. Sebab kita hanya manusia biasa yang mempunyai keterbatasan. Mari Kiai. Mari. Santalima memanggil-manggil. Aku di sini. Di mana kau? Di sini. Ya, aku di sini. Dia mendapati Rara sedang menunggunya. Tempat apa ini? Tempat kita, Santa. Tempat yang aman dan menyenangkan untuk memadu kasih. Duduklah di sini. Kita belum lama berkenalan. Tapi... Kenapa? Rasanya seperti sudah bertahun-tahun. Kamu betah tinggal di sini? Betah. Hawanya sejuk di sini. Kamu ingin tinggal di sini? Kalau berdua mau. Dengan siapa? Dengan istriku. Kamu bilang kamu belum punya istri. Aku akan segera menikah. Katakan, dengan siapa? Bagaimana kalau dengan kamu? Sungguh?
Santa Lima, aku senang sekali mendengarnya. Kedengarannya indah sekali. Mereka nampak intim dan begitu manisnya. Bagus, Blorong. Bagus. Seret semua musuh-musuhku hingga masuk ke dalam perangkapku. Mak Lampir gembira melihat paso benggalanya. Masukkan ke dalam penjara bawah tanah supaya Santa Lima tidak bisa berbuat apa-apa. Rara yang kilmaannya Blorong berhasil menggait hati Santa Lima. Si mata malaikat benar-benar kehilangan pandangan mata batinnya yang tajam. Tapi di mana rakyatmu? Ada. Di mana? Saya lihat di mana-mana semuanya kosong. Ingin melihat? Iya. Mari ikut. Ratu datang. Semuanya ini rakyatku. Pemuda tampan ini sungguh terheran-heran atas keberadaan Rara yang di luar dugaan. Silakan naik, ini jemputan kita. Ayo naik. Semua orang tunduk menyembah. Santa Lima terkejut saat Rara bilang dia adalah Maharatu. Luar biasa. Kamu benar-benar seorang ratu. Maharatu. Maharatu? Kalau begitu kamu disembah oleh para raja? Iya. Yang aku tahu, raja yang disembah oleh para raja tanah Jawa ini adalah Baginda Sultan Mataram. Suatu ketika, Sultan Mataram akan menjadi taklukanku. Santa Lima tak habis mengerti. Aneh. Aku baru tahu ada kerajaan sebesar ini. Istananya pun sangat indah. Perasaanku sangat tidak enak, Kiai. Kenapa, Kiai? Tinggal masuk angin. Bukan. Mungkin akan terjadi sesuatu terhadap Santa Lima. Mudah-mudahan bukan karena itu. Gusti Baginda Ratu segera memasuki pendopo agung. Para kaula diminta berdiri. Santa Lima duduk di antara kawula. Dia sungguh merasa aneh melihat Rara berpenampilan sebagai seorang ratu. Para kaula diharap sungkem. Ada yang menarik lengan Santa agar sungkem. Para kaula dipersilahkan duduk. Dia tetap kokoh berdiri menatap tajam. Mari Santa, mendekatlah ke sampingku. Mari Santa, duduklah di samping singgasanaku ini. Tidak. Bukan tujuanku menjadi orang yang disembah. Santa. Santa Lima Balelo. Dia beranjak bahkan keluar ruangan. Santa, Pungawa. Sedih kau, Gusti Ratu. Seret dia ke hadapanku. Tangkap dia. Tangkap dia. Perintah Maharatu Rara besar agar Santa Lima ditangkap, diseret ke hadapannya. Sampai lolos. Tutup pintu gerbangnya. Ada buruan kabur. Ayo.
Tunggu! Itu orangnya, tangkap! Para prajurit mengepung hendak menangkapnya, tapi dengan gagah berani Santa melawan mereka. Ketika melihat celah pintu gerbang kerajaan terbuka, Santa cepat melesat keluar. Dia berlari ke arah hutan dan ketika dilihatnya sebuah goa, tanpa ragu dia pun masuk ke dalamnya. Para prajurit terus mengejarnya. Santa Lima masuk ke dalam terowongan. Tahu-tahu Mak Lampir sudah berdiri menghadangnya. Mau kemana anak muda? Tangkap, ikat dia. Bahaya. Posisi Santa Lima terkepung oleh para prajurit bersenjata. Tapi pemuda sakti murid Kiai Camas ini tetap melawan. Pendekar muda itu menghajar pengepungnya satu persatu. Bahkan ada yang bersamaan terkena pukulan dan sekaligus tendangannya. Sementara itu tampak Lindu Aji dan Basir memasuki sebuah perkampungan yang cukup ramai. Basir sedang memperhatikan seorang gadis. Senyum gadis itu sungguh menawan. Tiba-tiba, Aduh, semlekete, jalannya bener Ki. Jalan ya jalan, jangan jadi tonggak. Memangnya pager. Loh, situ yang nabrak, kok situ yang marah. Sudahlah sih, kalau kamu yang salah, kamu yang minta maaf. Tidak perlu marah-marah begitu. Lindu Aji menolong Basir yang jatuh dan masih ngedumel, kesal. Itu dia itu, mata apa jengkol? Pertarungan Santa Lima dikeroyok prajurit masih berlangsung seru. Tangkap dia, ikat dia, bunuh kalau bisa. Dan kisah-kisah misteri narasi artis akan tetap mengunjungi Anda. Sampai jumpa.